Ingat, kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita. Orang itu pegang yang palsu, bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Iya. Ini teman bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya. Karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus ya. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka enggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli. Itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain sampai gitu. ketawa. Padahal yang masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam kita masih ngurusin masalah ini. Iya, siapa suruh? Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung. Termasuk juga foto. Apalagi gimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustafa? Ya, saya juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu ya. Ngarang saya aja. ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Nah ini kan apa ya, ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan masa terus diem aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya, baik. Sudah menghina saya sehina-hinanya. Bukan cuma Bapak yang merasa terhina. Loyalis Jokowi dan pendukung Bapak dan keluarga Bapak merasa. Jadi Pak izin minta tolong Pak untuk para penghina penghujat Bapak, termasuk Roy Suryo ini dan semuanya, jangan dikasih ampun Pak. Sekarang keluar, toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala berbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah di video kali ini ya kan guys, mari kita saksikan bersama ya pernyataan teman-teman Pak Jokowi sewaktu kuliah ya. Sekarang ya teman-teman Pak Jokowi ini angkat bicara juga ya ke media. Ya mungkin karena geram ya temennya ataupun Pak Jokowi sendiri difitnah ya pakai ijazah palsu, sedangkan ya saksi hidup seperti teman-teman Pak Jokowi masih puluhan orang gitu yang hidup ya kan siap bersaksi di pengadilan nanti. Bahkan teman Pak Jokowi ini bilang ya, orang-orang yang menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu ya itu kurang kerjaan. Ya bener juga ya kan, memang kurang kerjaan. Karena apa guys ya, teman-teman Pak Jokowi ini masih ada dan persis juga sama ya. Ijazah Pak Jokowi itu sama persis dengan ijazah teman-temannya juga. Dan kampusnya juga masih ada, UGM ya kan. Jadi mereka-mereka ini mau bukti apa lagi ya. Nah dengan pernyataan teman-teman Pak Jokowi ini, Roy Suryo ya, Rismon dan kelompok-kelompoknya ya, apalagi Egy Sujana sampai kabur ke luar negeri ya kan. Karena pernyataan teman-teman Pak Jokowi menguatkan bukti kalau ijazah Pak Jokowi benar-benar asli. Nah langsung saja lah kita simak video ini dan sambil kita komentari lah ya guys ya. Ini dia videonya. Ingat, kalau kita mendalilkan orang menggunakan ijazah palsu, kita harus ada pembandingnya. Aslinya ada di kita.
orang itu pegang yang palsu, bukan terbalik. Orang itu yang kita mintain aslinya. Iya. Ini terbalik namanya. Itu bisa kita bilang agak lain. Ya, agak lain. Karena yang namanya kalau saya mendalilkan orang menggunakan surat palsu, berarti saya ada pembandingnya. Saya harus pegang aslinya. Saya tahu ini asli, kapan dibuat, tahun berapa dibuat, di mana dibuat, siapa yang buat, itu tahu saya. Bukan kita teriak-teriak palsu, palsu, palsu. Si A itu menggunakan ijazah palsu, tapi dia tidak tahu aslinya yang mana. Ya, kalau kita bicara ijazah, katakanlah ijazah UGM, tapi dari mahasiswa UGM, kan berbeda dong. Bukan itu jadi tolak ukurnya. Harus orang yang bersangkutan yang kita tuduh kalau dia palsu, berarti kita pegang aslinya. Sehingga dia bisa lolos menggunakan ijazah palsu karena kita pegang aslinya. Tapi kalau kita tuduh orang itu supaya orang itu mengeluarkan aslinya, ya itu tadi agak lain. Kalau menurut saya ini, teman bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya. Karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu. Dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Menurut saya ini kok bisa nggak percaya tuh apa dasarnya gitu ya. Karena harus kan dibuktikan. ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi sejarah bahwa kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai dengan lulus. Tapi ya saya jelaskan apa adanya bahwa kami memang saksi ya waktu itu. Apalagi dari mulai masuk sampai lulus itu. Jadi apalagi yang harus dibuktikan itu. Model mana kayak gitu? Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan. Mana yang asli, mana yang enggak, yang palsu. Tapi kan ini enggak mereka. Mereka enggak pernah melihat ijazah asli. Nggak pernah melihat ijazah asli itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu. Padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu saya 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik caranya nggak benar ya. Jangan mengajari rakyat itu sesat itu. Ya. Kok ini seperti berputar-putar berlarut-larut bertahun-tahun. Apa yang bertahun-tahun? Ya apa kok? Saya sebagai rakyat kecil lihatnya malu amat ini negara seperti ini gitu. Aku sudah lebih Pak, malu. Sudahilah. Malu sama negara-negara lain. Udah. Masa orang-orang udah ngomong planet Mars segala macam kita masih ngurusin masalah ini. Iya, siapa suruh? Yang jujur, yang adil. Hah? Udah, tolong Pak Kapolrinya tuh diomong Pak Presiden. Harus bener, harus jujur, harus adil. Jangan panjang. Kita yang bosan melihat kalian semua. Drama lagi, bersandiwara lagi. Tolonglah, kita juga sebagai rakyat malu ngelihatnya. Malu. Biar rakyat ini tentrem, yang cari ikan, tentrem nyari ikan. Yang nanam padi, tentrem nanam padi. Ya udah, masih stop menyebar masih banyak bencian hal yang harus kita lakukan buat negara kita ini, negara besar ini. Masa urusan ini bertele-tele, tolong sudahilah Pak. Ya, mohon ini mah dari seolah-olah menyalahkan pihak Pak Jokowi. Saya nggak bisa hukum atau apa, tolong minta seadil-adilnya hukum ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Allahu Akbar. Gaya mereka. Allahu Akbar. Belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kagamahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung. Termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Mengenai rekan seangkatan kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo,
keabsahan ijazahnya yang dipersoalkan. Dan perlu saya tekankan, ijazah ini adalah ijazah tanda kelulusan Fakultas Kehutanan UGM, bukan ijazah yang lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memastikan bahwa rekan kami Insinyur Joko Widodo adalah bagian dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. It's clear. Lalu bagaimana dengan tanggapan yang meragukan bahwa Pak Jokowi ini mulai dari ijazahnya, pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Tanggapan Anda sebagai teman satu angkatan ini seperti apa, Pak Mustoha? Ya, saya juga nggak ngerti itu ya. Itu saya kira ngarang aja itu. Ya. Ngarang saya aja. ini saksi fakta ya. Saksi fakta artinya yang menyaksikan, bukan sekedar katanya-katanya gitu. Saya melihat ya, mendengar, berinteraksi langsung dengan Mas Joko Widodo ya. Nah, ini kan apa ya? Ikut jengkel gitu loh. Ada teman gitu kan masa terus diam aja gitu. Kalau Pak Jokowinya sih santai aja gitu. Ngapain sih gitu aja diurusin katanya. Baik, ini kan juga yang dipermasalahkan adalah Pak Jokowi pakai kacamata itu ya. Ada dua orang pakai kacamata di gambar ini. Yang paling belakang sama Pak Jokowi. Baik. Lalu ketika kita berbicara soal ijazah ini juga kan penomoran ijazah yang seringkali dibahas dan dipermasalahkan. Misalnya punya Pak Jokowi itu 11, 20. Kemudian kalau yang lain ada tanda slashnya, ada menunjukkan inisial rektornya, kemudian ada slash menunjukkan fakultas dan seterusnya. Tapi memang penomoran di ijazah Anda sendiri juga 4 nomor seperti yang dimiliki oleh Pak Jokowi, yang beredar di dunia maya maksud saya. Sama Pak, persis. Hanya karena kalau di dunia maya yang sebelah kiri kadang-kadang hilang itu. Ya, saya sama Pak, persis sama itu. Jadi nggak ada yang berbeda masa penomoran itu ya. Itu kalau misalnya berbeda itu ya kalau di dunia maya seringkali diedit-edit nggak jelas gitu. Itu yang di tadi seperti juga yang Anda sebut bahwa Pak Jokowi ini kan seringkali diidentikan dengan Heri Mulyono. Mungkin dapat diceritakan kenapa kok bisa sampai akhirnya diidentikan dengan Heri Mulyono ini menurut Anda? Ya saya nggak ngerti juga Mas ya. Ya karena Heri Mulyono dengan Pak Jokowi itu kan dulu sama-sama kerja di Aceh ya kan. Kemudian lulus bareng, wisuda bareng, saya tahu persis itu. Pak Jokowi dengan Pak Heri Mulyono itu lulusnya bareng. Jadi nggak mungkin nomor mahasiswanya Pak Heri Mulyono diambil oleh Pak Jokowi itu ya. Itu nonsen itu ya, lucu-lucuan aja menurut saya itu. Ya, karena Pak Heri Mulyono kan terus kemudian menjadi adik iparnya Pak Jokowi almarhum. Ya, betul. Nah, itu teman saya juga gitu. Jadi bukan orang siapa-siapa gitu, Mas Aditya. Tadi dan kan semuanya kalau diminta siap saksi. Baik, kalau Anda katakan tadi ada sekitar 88 sampai 91 angkatan di tahun 1980-an, 67 masih hidup dan tadi Anda katakan juga siap bersaksi ya bahwa Pak Jokowi memang adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980-an ya. Siap bersaksi dan saya meyakinkan pada publik ya bahwa apa sih? Saya harus bilang apa ya sebagai seorang muslim, apa saya harus bersaksi gitu. Harus bersumpah gitu. Bersaksi bahwa demi Allah Joko Widodo adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena Anda adalah teman seangkatannya yang tahu persis bagaimana Pak Jokowi di tahun 1980-an ketika masuk sampai 1985 ketika lulus ya Pak? Oh pasti Pak, Mas Aditya. Baik. Kita ini teman-temannya masih banyak ya, jadi kalau mau ditanya satu-satu pun jadi saksi fakta itu pasti akan bicara apa adanya. Ya memang beliau itu adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM, itu bilang apa? Baik, terima kasih Pak. Kita harus disuruh berbohong rame-rame gitu. Ya baik, ya kami sudah mendapatkan poinnya. Sekali lagi terima kasih Pak Mustoha Iskandar atas waktunya telah berdialog bersama kami dan juga meyakinkan bahwa Pak Jokowi adalah 1000% alumni dari Fakultas Kehutanan UGM yang masuk tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Mustoha. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Bukan cuma Bapak yang merasa terhina. Loyalis Jokowi dan pendukung Bapak dan keluarga Bapak merasa. Jadi Pak izin minta tolong Pak untuk para penghina penghujat Bapak termasuk Roy Suryo ini dan semuanya. Jangan dikasih ampun Pak. Biarkan mereka mendekam di dalam penjara. Bila penting siapa di belakangnya tolong Pak.
dicari Pak siapa dalang dari sini semua, karena mereka tidak sendiri Pak. Mereka punya pembiaya, mereka punya orang yang membacking mereka, termasuk Rijik Pak, termasuk backingannya Rismon. Dan si ini juga Pak, minta tolong Bapak jangan kasih ampun Pak, kalau enggak kami sakit hati sama Bapak. Ini benar-benar tidak boleh dikasih ampun. Izin ya Pak ya, izin Pak, izin ya Pak. Ci, Panci, Panci, Bapak Jokowi itu menyampaikan bahwa Bapak Kasmujo itu pembimbing. Tetapi Bapak Jokowi tidak pernah bilang Bapak Kasmujo itu pembimbingnya skripsi, tidak pernah. Iya, betul. Bapak Kasmujo itu adalah pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Lo cari tanda tangannya Bapak Kasmujo di skripsinya Bapak Jokowi ya kagak ada, ada. Panci. Orang kok bikin gaduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, sekarang keluar, toh sebentar lagi saya punya keyakinan lo masuk penjara kok. Iya. Oke. Yakin aku guys. Jadi lulu orang itu jangan sirik sama keberhasilan seseorang, ya. Jangan sirik bos. Nah, sekarang lo dilaporin sama Jokowi. Nah, laporinnya apa? Bukan pasal pemalsuan bos. Pasalnya bisa-bisa aja lo undang-undang ITE melakukan ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Mati lu bos. Lu mati, percaya sama gua. Kena lu ya. Sok-sokan jatuh-jatuhin harga diri Pak Jokowi. Tunggu bulan depan ya, gue jadi pengacara lagi. Gue patah-patahin lo pada. Gue patah-patahin taringnya. Ya, kemarin gue habis matahin taringnya pengacara top Indonesia. Ntar sebentar lagi gue patah-patahin lulu orang nih yang banyak bicara bacot. Sedangkan Dr. Rismon, saya tidak melakukan apapun. Kalau Roy Suryo, kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa terhadap ijazah Jokowi. Kamu bilang harusnya kami tidak dipenjara. Tapi justru ucapanmu itulah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bagian dari sistem busuk yang mencoba membungkam pencarian kebenaran. Kau bicara seolah tak bersalah, padahal kami ingat betul. Kasus meme stupa Borobudur yang kau sebar untuk sensasi, lalu kau sangkal. Skandal barang milik negara yang kau bawa pulang dari Kemenpora, hingga negara harus menagih. Dan kini, kau coba membelokkan opini publik, seolah ijazah itu hanya teori konspirasi. Terlambat, Roy, kami sudah melihat semuanya. Kami sudah menemukan dokumen manipulatif, komunikasi rahasia, dan pola perlindungan terhadap kebohongan ijazah. Semua bukti awal telah kami unggah di akun utama kami, @ghostruth. Dan kami belum selesai. Kau bilang kami tidak melakukan apa-apa. Lihat baik-baik, Roy, kami baru saja memulainya. Kami adalah anonymous. Kami tidak memaafkan. Kami tidak melupakan. Expect us. Universitas Gadjah Mada diminta untuk mengambil langkah tegas terhadap sejumlah alumninya, termasuk Roy Suryo yang dinilai telah mencoreng nama baik alma mater. Permintaan ini datang dari Kiai Nahdlatul Ulama Syarif Rahmat yang menilai tindakan Roy Suryo sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi pendidikan tinggi. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube pada Suka TV, Kiai Syarif mengkritik keras langkah Roy Suryo CS yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia mempertanyakan motif dibalik keinginan mereka untuk memverifikasi ijazah Jokowi. Kiai Syarif mempertanyakan kepentingan Roy Suryo CS ingin melihat ijazah Jokowi. Dan ia menegaskan tidak ada aturan yang mengharuskan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia untuk menunjukkan ijazahnya. Ia menilai bahwa kisru ijazah Jokowi kental dengan kepentingan politik. Kiai Syarif Rahmat juga menyinggung bila memang ada yang mengkritik berarti tidak melihat hasil kerja Jokowi. Demi menjunjung kehormatan UGM sebagai lembaga pendidikan tinggi, Kiai Syarif menyarankan untuk mencabut ijazah Roy Suryo CS. Adapun kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih menjadi sorotan dan diperbincangkan oleh publik
meski sedang diproses secara hukum. Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademi dan aktivis Ahmad Hosinuddin mengungkapkan adanya dugaan skenario besar di balik penanganan perkara ini oleh Barreskrim Polri. Ahmad menuding bahwa penanganan kasus ini bukan murni upaya penegakan hukum, melainkan sebuah skema guna menyelamatkan Jokowi sekaligus mengkriminalisasi para pelapor dugaan ijazah palsu. Adapun para pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi adalah seperti Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Rizal Fadilah. Sesudah ya, kalian bisa bedakan. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Rizal Fadilah ya, sebelum dilaporkan ya memang sangat lantang mengatakan adili Jokowi, gantung Jokowi, ijazahnya palsu ya. Waduh, menggegar-gegar ya kan, semangat sekali ya. Tapi setelah dilaporkan Pak Jokowi, kalian lihat sendiri, ciut kayak gimana ya kan, kayak kerupuk gitu ya, kayak mental kerupuk. Kalau kena angin ya ciut gitu. Aduh, Roy Panci ya diminta untuk ya pihak UGM mencabut ijazah Roy Panci. Nah, sangat setuju guys. Sangat-sangat setuju ya pihak UGM mencabut ya kan. Ijazahnya Pak Roy Suryo, Pak Roy Suryo pula ya. Roy Panci. Setuju kali karena sudah bisa dibilang ini kayaknya sudah gimana ya, injak-injak harga diri kampus ya kan, harga diri nama baik kampus UGM. Karena Roy Suryo ini ya UGM menjadi ya kurang dipercayai oleh kelompok-kelompok Roy Suryo, tapi ya kan ini parah nih ya kan. Kalau memang benar ya pihak UGM mencabut ijazahnya Roy Panci, maka waduh kita tepuk tangan ya. Mantap pihak UGM. Nah, kalian dengar sendiri ya kan, tadi kita bareng-bareng dengar kalau teman Pak Jokowi siap bersaksi ya untuk membuktikan kalau Pak Jokowi itu benar-benar ya lulusan UGM. Sampai-sampai ya ketawa ya teman-teman Pak Jokowi. Aduh, ngapain ya kan? Orang menganggap ijazah Pak Jokowi palsu itu ya gak ada kerjaan gitu kan. Memang gak ada kerjaan si Panci dan teman-temannya. Oh iya ya, Rismon apa kabar ya? Nggak pernah muncul nih ke media. Kok diam aja Rismon? Nggak ada itu penelitian selanjutnya tentang ijazah Pak Jokowi. Aduh, kemana ya? Kalian tahu nggak si Rismon kemana? Jangan-jangan kabur, ikut Egy Sujana. Egy Sujana ya. Setelah dipanggil mau diperiksa oleh polisi, tiba-tiba katanya sakit ke luar negeri berobatnya. Bukan sakit guys sebenarnya, mereka ini kabur tapi alasan sakit. Aduh parah ya kan guys. Intinya guys, aku sangat yakin, seyakin-yakinnya mereka bakalan masuk bui nggak lama lagi ya. Kalau kalian pasti yakin juga ya kan. Nah guys, apapun lah tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.